Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anwar Siregar dengan NPM 2408260020 dari Istanbul 2024. Saya di sini akan melakukan pembuatan video remedial, yaitu pada blok gastrointestinal hepatobiliar and pancreas. Jadi ini adalah manhaj yang saya bawakan, yaitu saya membawakan tentang gastroesophageal reflux disease ataupun yang bisa dikenal dengan GERD. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu GERD. GERD itu adalah aliran balik atau reflux isi lambung ke esofagus yang menyebabkan gejala khas seperti dada terbakar dan juga mual. Lalu yang kedua, kita masuk ke etiologinya, etiologi dan faktor resikonya. Apa saja etiologi dan faktor resiko dari GERD ini? Itu ada obesitas, kehamilan, merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, makanan tinggi lemak, dan juga kopi. Lalu berbaring setelah makan. Itu adalah penyebab-penyebab ataupun etiologi dari GERD. Selanjutnya kita masuk ke manifestasi klinisnya. Apa sih manifestasi klinis dari GERD? Itu ada heartburn atau rasa terbakar di dada, terus ada rasa asam di mulut, batuk kronik, dan juga susah menelan ataupun disfagia. Selanjutnya kita akan masuk ke cara menegakkan diagnosa dari GERD ini. Pertama, kita lihat dulu, kita melakukan anamnesis. Dari anamnesis kita dapatkan keluhan utamanya itu dia itu datang dengan rasa panas di dada ataupun heartburn. Terus biasanya dia itu akan ada rasa asam di mulut dan juga nyeri pada ulu hatinya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital didapati semuanya dalam batas normal. Lalu kita masuk ke pemeriksaan fisiknya. Lalu di pemeriksaan fisik itu dijumpai adanya tanda-tanda anemis ataupun konjungtivanya pucat. Lalu pada pemeriksaan abdomen didapati dia nyeri tekan epigastrium dan juga disentery abdomen, distensi abdomen. Lalu kita untuk mendapatkan diagnosa lebih lanjut lagi, kita harus menjalankan yang namanya pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini kita bisa melakukan endoskopi saluran esofagus, terus melakukan pH memonitoring esofagus 24 jam, manometri esofagus, dan juga barium swallow. Nah, itu adalah cara kita menegakkan diagnosa pada pasien GERD, itu dari anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, dan juga pemeriksaan penunjangnya. Lalu kita masuk ke tata laksananya. Pada tata laksana farmakologinya, itu kita bisa memberikan obat yang namanya PPI atau pump proton inhibitor untuk menekan si asam lambung tadi. Itu bisa dikasih omeprazol, lansoprazol, ataupun antasida. Lalu untuk yang non farmakologinya atau edukasinya, kita bisa mengedukasi pasien. Kita ingatkan bahwasannya jangan makan langsung porsi besar, tetapi makan porsi kecil diganti menjadi sering agar tidak dapat memicu GERD. Terus kita juga ingatkan kepada pasiennya bahwasannya tidak boleh tidur sehabis makan, minimal itu kurang lebih 3 jam. Nah, itu adalah edukasi yang harus kita lakukan kepada pasien agar GERD ini tidak menambah parah sehingga menimbulkan komplikasi. Apa saja komplikasinya? Itu bisa ada esofagitis, ulkus esofagus, baret esofagus, dan juga adenokarsinoma esofagus. Nah, baik, ini adalah presentasi mind map saya pada blog gastrointestinal dan hepatobiliar. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.